Ada spidol nggak? Tanggal berapa itu kamu tulis di sini? Tulis di sini tanggal berapa? April 24. Depannya nggak ada tanggal berapanya? Nggak ada. April 2024 ya? Ya. Ya. Terus yang tadi satunya lagi ada yang bawa coklat atau apa? April 2025. Itu dua-duanya masih ditutup ya? Belum pada dibuka? Itu juga belum. Ya. Nah, yang tertulis di sini itu sebetulnya shelf life, bukan expiry. Itu yang disebut dengan misleading atau menyesatkan, misleading information. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan shelf life, misalkan susu ini diproduksinya tahun 2022. Ada nggak sebagiannya ada tanggal produksi? Kalau ada barcode bisa muncul. Tahu barcode kan? Ya kalau kita belanja ke supermarket kita tinggal ditekan nanti akan keluar tanggal apa? Produksinya tanggal berapa? Tepatnya tanggal berapa? Ya. Nah, misalkan si susu ini dibikinnya, produksinya mungkin dikira-kira saja, misalkan April 2021 misalkan. Ya. Nah, dia ini diproduksinya. Kemudian nanti dia cetak ya, dikemas, kemudian dia tempelkan April 2024. Yang orang mikir ini adalah expired date. Nah, kalau misalkan dia mulai produksi dari 2021 kemudian dikemas, kemudian dia kirim ke supermarket dan di situ tidak pernah dibuka, belum dibuka, maka dia tahan sampai 2024. Itu shelf life. Jadi umur simpannya adalah April 2024. Kalau dia sama sekali belum dibuka, masih utuh dan disimpan pada tempat yang semestinya, itu shelf life. Nah, tetapi kalau misalkan April 2021 terus kamu beli kan, ya, kamu buka hari ini nih. Hari ini apa nih? Oktober ya, tanggal berapa? 24 bulan 10 2020. Expired date-nya mulai dari sini. Jadi expired date itu adalah tanggal di mana bahwa si makanan itu masih aman diproduksi. Mulai dari kamu membuka. Ya, jadi expired itu tidak ada yang lebih dari 1 tahun, maksimum itu 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Boleh kalian cek. Paham? Nah, jadi expired ini kapan dong? Tergantung dari jenis makanannya. Kalau makanannya kering, ya misalkan sukro, tahu kan pasti sukro, kacang garing. Terus kamu nyimpennya rapi, ya, misalnya shelf life-nya 2024, terus kamu buka hari ini, terus kamu nyimpennya rapi, kalau udah dimakan, terus kamu simpen lagi yang rapi, kamu tutup, kamu simpen di lemari, kamu simpennya tidak kena sinar matahari, itu mungkin expired itu bisa sampai 2 minggu. Karena dia dalam keadaan kering juga, tidak mudah terkontaminasi. Tapi kalau kamu misalkan nyimpen susu, ya kan kadang-kadang kita beli yang segini mungkin sekaligus bisa habis. Tapi kalau kamu beli 1 liter, itu kan nggak mungkin dihabisin semua kan, benar nggak? Ya. Terus kamu simpannya tergantung. Kalau kamu simpannya di kulkas dalam keadaan tertutup, itu bisa sampai 3-4 hari. Tapi kalau kamu nyimpannya di meja makan atau di udara terbuka, ya di meja atau di luar, itu 1 hari itu bisa basi. Paham? Nah, itu yang dimaksud dengan shelf life, yang dimaksud dengan expired. Jadi kalau kamu makan sekarang susah, tenang aja, kan expired ini masih lama. Expired ini tergantung dari jenis makanannya. Paham? Nah, jadi expired date lebih menekankan ke keamanannya, tapi mutunya mungkin sudah berkurang. Jadi yang penting dia aman, itu expired date. Sehingga kamu makannya kadang-kadang nggak bisa terus habis kan, udah nggak suka disimpan lagi, disisakan
misalnya makan apa, keripik atau apa ya. Nah, tapi kalau shelf life itu adalah lebih ke mutu. Otomatis kalau mutu pasti aman. Ya, jadi itu yang sangat misleading, sangat menyesatkan industri. Ya, jadi dalam kenyataannya industri pun sekarang ngomong expired date itu mau sampai dengan tanggal sekian, itu kan sangat menyesatkan untuk konsumen. Tapi sampai sekarang saya pernah diskusi sama BPOM, sama konsumen Indonesia itu, mereka cuma senyumnya karena memang itu istilahnya kalau mereka disebutkan itu jadi tidak laku, orang jadi takut pas makan. Ya, itu pengertian. Jadi yang tertulis di situ itu adalah sepai. Kalau sepai bisa 3 tahun maksimum, mungkin sampai 5 tahun, tergantung dari jenis makanan. Kalau makanan kering itu pasti sepainya lebih panjang dengan cara menghandle-nya dengan benar. Paham? Ya. Jadi kalau ditanya eksperimennya kapan, ya tergantung kapan kamu buka dan di kapan sampai kapan rusaknya, ya kita lihat. Tergantung dari karakter dari makanan itu sendiri. Paham? Ya. Jadi ditekankan kalau shelf life lebih ke mutu, sedangkan expired date lebih ke keamanan. Keamanan itu pasti kemungkinan besar mutunya sudah turun, sudah berubah. Karena kena angin, kena udara, ya kan kayak susu meskipun kamu masukin ke kulkas, tapi kan pada saat kamu ngambil, minahin ke gelas, itu keluar dari kulkas ke suhu ruang. Itu bisa saja sekejap pas dibuka, ada mikroba di sekeliling udara ini bisa masuk ke situ. Itu bisa saja terjadi. Ya, atau misalkan dari tanganmu sendiri. Ya, atau ada lagi yang lebih bahaya, misalkan seperti anak saya dulu masih kecil suka gitu, suka males, suka saya marahin, tapi yang namanya juga anak-anak. Jadi kita beli susu 1 liter, dia minum susu bagaimana? Nggak dipindahin ke gelas, diam-diam langsung masukin lagi ke kulkas. Setelah dia sebelumnya udah makan apa di mulutnya itu pasti mikroba ada yang pindah ke situ. Paham? Ya. Sampai sini paham bedanya shelf life dengan expired date. Nah, ini ada poin 3, shelf life maupun expiration date. Jadi ada 2 istilahnya, ada expiration date atau expired date itu sama, yaitu biasanya Inggris, bahasa Inggris Amerika sama bahasa Inggris British suka agak berbeda, tidak ada masalah. Nah, dia terbagi 3 ya. Jadi ada, bukan terbagi 3, bergantung kepada ini. Ya, pertama chemical stability of stabilitas kimia dari makanan tersebut. Kira-kira apa? Kan sudah belajar teknologi pangan. Chemical stability of food itu kira-kira apa? Teknologi pangan yang penting. 3 poin ini sangat penting sekali. Stabilitas kimia pada makanan. Kira-kira apa? Mulai dari apa? Secara kimia, ya kan makan juga kimia, makan bisa kimia, Tempatnya kan teknologi pangan, terus sudah belajar dasarnya itu, ya, yang jelas terus kandungannya betul. Ya, kalau kandungannya misalkan dia banyak lemak, akibatnya bagaimana? Dia kestabilannya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang mengandung karbohidrat, karena lemak itu mudah makanya banyak mengandung lemak mudah mengalami reaksi apa? Kena udara muncul pening misalkan. Ya, reaksi apa itu? Oksidasi, betul. Ya, misalkan kamu makan apa, belum dimakan, tapi pas dibuka udah bau gak enak. Pasti ada mengalami oksidasi. Oksidasinya bisa secara alamiah, bisa juga mungkin bungkusannya sudah ada sobeknya sedikit, atau kena beli di warung kena cahaya matahari. Bisa karena kalau kita beli di warung kita disimpan di situ kena cahaya matahari, bisa mengalami oksidasi.
Stabilan kimia ini sangat banyak. Ya. Kemudian yang kedua, transpiration losses of food. Transpiration losses itu apa? Ya, penguapan. Betul nggak? Penguapan air, kandungan air di dalam makanan tersebut. Ya, ketiga, human error. Ya, human error air handling, Anda bisa tahu. Misalkan kita nyimpannya nggak benar, bungkusnya nggak benar, itu banyak human error itu yang paling banyak. Tapi kamu sebagai orang kimia, latar belakang kimia, poin nomor 2 ini harus tahu, mechanical stability and transpiration process. Ya, nanti kita masuk nanti ke pengendalian mutu pangan, itu poin ini banyak sekali. Justru muncul proses-proses atau apa produksi makan yang lebih diperbaiki lagi dan sebagainya. Oke, paham? Ya, jadi Anda sudah tahu apa bedanya shelf life dengan dengan expired date dan seterusnya. Jadi untuk lebih detailnya lagi Anda silakan baca, ya banyak di Google di mana mengenai prinsip shelf life dan expired date ini. Oke, nah sekarang tadi ada istilah muncul umur simpan atau shelf life. Nah, bagaimana industri pangan bisa menentukan bahwa ini kayak susu ini nih. Susu ini shelf life-nya sampai dengan April 2024. Yang sana tadi April 2025. Kan itu nggak ngarang. Ya, nggak ngarang. Maka setiap industri pangan itu harus dapat menentukan umur simpan dari makanan. Misalkan contohnya ya semua produk pangan, minuman. Jadi si pabrik sebelum dia mengemas ya, sebelum dia mengemas dia ukur dulu, diuji dulu, pengujian dulu di lab quality control, ya menguji ini umur simpan berapa, gitu. Jenis-jenis makanan ini, ya terus dia dapat cara perhitungannya, kemudian setelah itu baru dikemas, tempelkan etiket itu, baru di market, baru dijual ke pasar. Kira-kira ada yang sudah tahu di teknologi pangan juga harusnya belajar. Kalau saya belajar teknologi pangan, belajar ini pasti. Bagaimana menentukan umur simpan? Di situ ada teknik kimianya. Belajar siapa di teknologi pangan? Jadi belajar apa? Cumannya sama. Prosesnya. Ya, menyimpan makanan kan ada cara-caranya. Penyimpanan makanan, penyimpanan apa? Produk atau bahan pangan. Iya, kan? Menyimpan makanan kita harus tahu umur simpannya berapa kan? Nah, si industri sampai mengeluarkan umur simpannya sekian itu ada caranya, ada pengujiannya, ada metodenya. Ada yang tahu? Ini pengalihan terus publikasi. Bukan. Maksudnya apa? Proses pengeringan itu maksudnya yang mana ini? Bukan, maksudnya kamu menjawab pertanyaan yang mana? Metode yang buat siapa? Caranya. Dengan coba bisa sih, cuman arahnya ke situ gimana? Ya. Oke, jadi ada yang umum digunakan di dunia, ya, di industri pangan ada 2 poin. Ada 2 poin yang berhubungan dengan
Lah, udah. Tapi nggak jelas gitu loh. Nggak jelas soalnya. Ini udah ada. Oke. Pindah. Nggak mau dia. Harus ke sini dulu biasanya. Ini nggak mau hang ininya. Ke sini dulu. Oh. Udah. Oke. Oke ya, jadi tadi metode extended storage studies, paham ya? Ya, pengujiannya, tadi gimana cara pengujiannya? Jadi tergantung dari jenis bahannya, jadi beda-beda. Tapi umumnya kadar air itu hampir semua jenis makanan. Ya, jadi tergantung kita mau ngujinya apa nih, ya. Itu nanti diubah ke bentuk ada rumusnya bentuk matematiknya ya, silahkan Anda pelajari. Kemudian yang kedua adalah metode Accelerated Shelf Life Testing ASLT Indirect Method. Nah, kalau ini sebaliknya. Jadi si makanan kita simpan di dalam kondisi yang ekstrim. Misalkan suhunya harusnya disimpan pada suhu ruang, misalkan suhu 25 atau 26 derajat. Kita simpan pada suhu tinggi atau pada suhu dingin sekali, misalkan. Ya. Kemudian yang kira-kira lingkungannya apa yang diubah selain suhu? Kelembaban, relative humidity. Itu akan berhubungan dengan rumusnya teknologi pangan wajib ini, nanti proses pengeringan. Water activity. Pernah dengar nggak? Kelembaban hubungannya dengan water activity. Ya. Jadi suhunya diubah, kelembabannya diubah, otomatis kelembaban diubah, water activity-nya juga akan berubah. Jadi itu yang ekstrim sekali. Nah, nanti dilihat dia dalam kondisi normal seperti apa, kemudian kondisi ekstrim diubah seperti apa. Kamu boleh variasikan suhunya. Suhu tingginya misalkan tidak hanya 1 derajat, tapi bisa tidak hanya 1 suhu, Anda bisa gabung menjadi 3 suhu. Cukup sebetulnya kalau yang paling penting aja di situ kira-kiranya apa? Oh, yang paling penting di sini adalah makanan ini adalah suhunya. Berarti kamu boleh rubah suhunya. Gitu. Tapi kalau yang penting ini adalah kandungan airnya. Kamu boleh yang diubah adalah hubungannya ke kandungannya. Kita kan nggak mungkin ngubah kadar air, benar nggak? Kan makanannya utuh. Jadi apanya yang diubah? Yang tadi, relative humidity-nya ke water activity-nya. Karena kenapa? Karena water activity itu sejalan dengan kandungan air biasanya, tapi tidak linear. Jadi ingat ya. Jadi ingat yang disebut dengan kadar air, kamu mungkin disamakan kadar air atau apa bahasa Inggrisnya? Ada alatnya di praktikum teknologi pangan mungkin pakai mengukur apa? Moisture content. Ada alatnya? Pakai nggak? Moisture content. Kita punya alatnya. Menentukan kadar air, tapi bisa di sini juga menentukan water activity. Ya, ininya simbolnya A, B kecil. Nah ini hubungan lurusnya dengan relative humidity. Nah nilai kadar air ini dengan water activity itu hampir linear, tapi tidak selamanya linear. Jadi artinya di sini kalau memang kadar air yang sangat penting di dalam makanan itu, kalau kamu ingin menguji umur simpannya dengan menggunakan metode apa tadi ASLT ini, kamu boleh mengukur kadar airnya saja. Tapi kalau mengukur kadar air, kamu mengubah kadar air secara ekstrim kan nggak bisa. Berarti si makanan itu kita kasih air, nggak mungkin dong, benar nggak? Si makanan itu kan harus tetap utuh, benar nggak? Maka yang kamu ubah adalah kelembaban relatif di lingkungannya. Itu kan gampang, benar nggak? Tinggal diubah. Bisa nggak mengubah kelembaban? Nggak bisa? Ya bisa lah. Di dalam suatu ruangan diubah kelembabannya. Kan ada alatnya. Otomatis itu nanti water activity-nya akan berubah.
Itu ada hubungannya dengan kadar airnya. Ya. Nah, nanti setelah itu kamu masuk ke rumus persamaan Arrhenius. Tahu persamaan Arrhenius? Pernah belajar kinetika. Ya. Nanti kamu tinggal ekstrapolasi di situ. Jadi di situ nanti ada laju pada suhu normal, bandingkan kamu ukur pakai persamaan Arrhenius, juga kamu ukur ekstrapolasi yang suhu kondisi yang ekstrimnya. Silakan cari sendiri. Saya cuma ngasih cara saja, jalan silakan kamu nyari sendiri. Itu di industri pangan seperti itu. Maka muncullah nanti berapa nilai umur simpan atau shelf life dari makanan tersebut. Nah, dua-duanya ini digunakan, tergantung industri maunya yang mana. Mau yang EES atau mau yang ASLT. Ada yang KP apa-apa di industri pangan? Cuman kamu sendiri ya. Nah, kamu mungkin bisa ngecek dia di mana pabrik apa kemarin? Indofood, kamu bisa mungkin cek ngukur umur simpannya itu pakai apa. Ya, jadi ini metodenya. Silakan diklik, dicari di Google, banyak sekali mengenai metode umur simpan ini, baik secara ASLT atau indirect atau EES secara direct method. Oke, sampai sini paham? Jadi sudah ya mengenai expired date, shelf life, kemudian bagaimana cara menentukannya di industri sehingga dia memutuskan sekian tahun atau sekian bulan dan seterusnya. Ada pertanyaan? Kemudian yang ini kemarin sudah best before versus use by, sudah dibaca kira-kira expired date mendekati yang mana? Use by atau best before? Kemarin kan ini sudah saya ini kan. Mungkin di barang yang kamu beli, makanan yang kamu beli mungkin tidak ditulis expired date, tapi bisa ditulis use by atau bisa ditulis best before. Nah, sekarang yang mendekati expired itu tuh yang mana? Use by. Ya, sudah. Jadi use by itu mirip dengan expired date. Kalau best before itu seperti apa? Kenapa? Lebih ke shelf life. Nah, jadi kalau ada yang menulis best before itu lebih tepat sebetulnya daripada menulis expired date. Betul tidak? Ya. Oke. Kemudian ini hubungan antara safety dengan food quality. Safety food dengan food quality. Jadi mana yang lebih luas sebetulnya? Lihat dari gambar ini. Food quality. Ya. Ya, kalau safety itu bagian dari food quality sebetulnya. Nah, kemudian ada tambahan lagi, yaitu sensory value dan convenience. Nah, di sini sensory value itu adalah tes organoleptik. Ya, nanti kita lebih detail lagi. Kemudian ada convenience-nya. Convenience-nya buat siapa ini? Di food quality. Convenience apa? Convenience apa? Apa itu convenience? Hello, masa nggak tahu convenience? Ya apa dong? Cari dong. Ya? Ya, kenyamanan, betul. Nyaman, kita enjoy. Jadi kira-kira convenience ini buat siapa? Buat konsumen. Jadi di food quality itu, lihat tujuannya itu. Jelas dia harus safety. Selain safety, nutritional value-nya tetap harus.
Di situ sebelum beli kemarin yang sudah saya jelaskan, dia harus membaca nutrition fact-nya, informasi gizinya. Di sini hubungannya ke healthy, ke food healthy quality, karena di situ ada nutritional value-nya, ya, dan safety tentu saja. Jadi kamu jangan membaca ini, jangan dihafal, tapi dipahami. Jadi ruang lingkup food quality itu seperti apa bandingkan dengan safety. Kelengkapan apa yang harus muncul bahwa suatu makanan itu disebut bermutu baik. Kemudian harus ada pengujian sensory value-nya. Dan terakhir adalah convenience. Jadi harus nyaman, acceptabilitasnya, keterterimaannya oleh konsumen harus tinggi. Jadi artinya penampakannya pun harus menarik, begitu. Misalkan beli sukro warnanya biru gitu. Kan nanti ketukar sama kamper, bener nggak? Selewat kok nggak enak banget. Bikin sirup, jus, sirup. Nggak ada kan yang warnanya biru, bener nggak? Orange, kuning, pink. Nggak ada. Ada nggak minuman warnanya biru? Hah? Kenapa? Popeyes. Tapi kan Popeyes juga bukan makanan bermutu itu kan, benar nggak? Nanti ketukar sama apa kalau hijau, kalau biru? Pepsi juga bukan makanan bermutu, dia salah satunya yang forbidden ya, tidak dianjurkan. Baca saja. Ketukar sama apa? Kalau kamu di lab, perasaan melihat apa? Spiritus. Pas kamu minum, lihat kamar mandi, pembersih, kloset. Biru kan warnanya, benar nggak? Di hotel-hotel lah. Kalau di rumah nggak pakai itu kan methylene blue itu. Warnanya biru. Nah itu convenience-nya di situ. Itu external quality, eksternal mutu. Jadi mutu yang dilihat oleh, langsung bisa dilihat. Ya, misalkan bentuknya kuenya bulat, harusnya rapi, cantik. Tapi karena ada kesalahan apa, bentuknya jadi berubah jadi benyek misalkan. Ketimpa jelek misalkan bentuknya. Itu pasti orang malas mau makan. Ya, jadi itu pemahamannya yang harus Anda pahami, jangan dihafalkan tapi betul-betul difahami, dan kalian harus memberi contoh yang dimaksud dengan convenience itu seperti apa, nutritional value itu seperti apa. Jadi artinya dari satu produk itu Anda bisa cerita banyak. Kamu ngambil susu kotak itu, kamu bisa cerita banyak tuh dari setiap sudutnya itu. Ya. Nah, jadi kalau makanan yang di plastik, dikemasnya plastik kayak apa jualan industri rumahan yang tidak ada apanya, tidak ada keterangan apa-apanya. Kemudian cuma namanya doang, misalkan ini gorengan teri misalkan. Peye teri, peye kacang cuman begitu aja. Itu belum diterima. Dia jualnya paling cuman kelas pasar, tidak bisa dia dijual ke supermarket misalkan. Itu nggak bisa. Karena apa di situ? Informasinya nggak lengkap. Orang nanti mau beli, jangan-jangan ini sudah bau tengi, kan nggak terasa kan? Nggak terasa oleh kita, setelah kita buka baru, oh baunya sudah terasa baunya misalkan. Karena dia kan main digoreng ya, ada minyak dan sebagainya. Ya, nah nanti pas bagian pengendalian metode-metode pengendalian mutu baru kita bicara apa itu tengi. Itu sangat masuk ke teknologi pangannya. Ya. Oke, kemudian quality control Anda perhatikan yang di quality control of food dan quality control of area. Mungkin ini sedikit ke arah safety.
Standardization of cooking method. Artinya apa di sini? SOP dari Ya, tidak hanya memasak ini ya, tapi proses ya, lebih ke proses. Standardization of processing ya, method. Kira-kira standar apa yang pertama sekali untuk pihak produsen? Harus lulus, harus dapat sertifikat apa? Pada saat dia production atau processing. Ya, Anda yang pakai kacamata? Ya, sebelum ISO? Enggak, yang internasional, jangan SNI. SNI itu yang secara internasional dia harus mempunyai sertifikat apa dulu supaya dia bisa pada saat memprosesnya itu menggunakan metode-metode tertentu dia boleh karena sudah mendapatkan GMP bagiannya. Bagiannya itu salah satunya GMP, GLP. Semuanya? Ya. HACCP dulu. GMP itu bagiannya dari HACCP, betul tidak? Itu dulu dia dapat. Nah, nanti dari situ baru muncul nanti lebih detailnya lagi. Ya. Regular health check up of kitchen staff, tahu? Regular health of check up of kitchen staff. Kitchen staff jadi bagian iya. Mulai dari QC ke bawah misalkan. Regular training in food handling. Ya. Jadi ini adalah yang berhubungan langsung untuk mengontrol ke orangnya yang akan terlibat langsung di dalam food processing. Ya. Jadi ini kurang lebih. Kemudian quality control of area. Maintenance and calibration of equipment. Udah tahulah. Nah ini di sini banyak orang-orang teknik kimia sebetulnya. Kalau schedule of kitchen cleaning mungkin bukan, tidak ya, mungkin orang yang lain. Tapi maintenance, calibration and equipment, terus monitoring of cold room, deep freezer and refrigerator itu orang teknik kimia, orang refrigerasi bisa masuk, orang mesin. Method of disposal of waste, orang-orang limbah. Industri, tapi mungkin orang teknik kimia juga bisa masuk. Proper ventilation and smoke house. Kira-kira orang mana yang bisa masuk? Jadi Anda bisa bayangkan di suatu food industry itu kira-kira yang berlatar belakang apa itu bisa kerja di bagian mana? Ya. Jadi dari sini nanti lebih-lebih lagi kalau kita sudah masuk ke bab-babnya ini itu Anda bisa lihat keterlibatan teknik kimia itu di mana. Oke. Nah, saya pengennya ya mungkin Excel saja dulu kapan mau presentasi tapi di luar jam kuliah, mungkin sore online nggak apa-apa. Mungkin harus dibicarakan dulu sama Mas. Maksudnya rekan? Karena kan saya magang ini berdua. Jadi kita tuh waktu itu jadi tim gitu waktu di sana. Terus yang teman yang satunya lagi belum selesai? Yang satu lagi kebetulan lagi belum selesai. Belum selesai? Kenapa belum selesai? Ada apa sih urusan terlebih dahulu, katanya baru minggu depan. Ya, itu kapan mau ini. Jadi enggak, kita untuk membandingkan ya, membandingkan. Jadi ada presentasi Zoom, kira-kira apa yang dilakukan di food industry itu seperti apa? Ada bagian mana yang pengendalian mutunya begitu.
ya. Jadi jangan di jam kuliah karena nanti habis waktunya karena kita kan punya ini juga. Jadi nanti kamu kapan menentukannya, kalau bisa sore saja di Zoom, terserah Zoom, mau di rumah juga nggak apa-apa. Terus semua harus datang, semua yang ikut. Jadi nanti di situ bisa kita diskusi banyak gitu. Karena tetap kan harus ada penilaian juga dari pihak kampus ya. Oke. Nah, sekarang pengendalian mutu dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu kualitas praproses, selama proses, dan terhadap produk yang dihasilkan. Pertama, pengendalian kualitas praproses. Di teknologi pangan ada istilah praproses. Kira-kira apa? Tinggal Anda cari pengendalian kualitasnya. Apa? Berarti artinya di sini Anda harus paham dulu apa itu yang disebut dengan prosesnya dulu. Misalkan satu, apa? Yang telah belajar di teknologi pangan, proses apa? Atau operasi apa? Pencampuran. Pencampuran apa? Yang jelas pencampuran itu banyak. Oh, pencampuran kemarin tuh kalau di teknologi pangan daging sama tepung jadi basah. Daging. Jadi gimana nih? Maksudnya mau bikin apa? Sesuatu teknologi pangannya di mana? Teknologi pangan. Kayak ini yang di teorinya saja. Teknologi pangan di teori belajar apa? Food processing-nya itu apa? Apa? Yang Anda pelajari apa? Di teknologi pangan apa? Atau di praktikum? Tadi itu masuk. Ayo. Kan saya cuma menambahkan pengendalian mutunya kan, benar nggak? Kan prosesnya Anda sudah melakukan, atau paling tidak Anda sudah pahami. Sekarang definisi teknologi pangan itu apa? Teknologi dalam suatu proses pembuatan teknologi. Ini maksudnya apa? Teknologi pangan itu apa bedanya dengan ilmu pangan? Food processing itu bagian dari teknologi pangan tidak? Bagian dari teknologi pangan ya? Nah sekarang kamu mencontoh, yang kamu pelajari itu apa? Pengeringan. Selain pengeringan aja tuh. Selain pengeringan, ya oke lah pengeringan. Pengeringannya di mana? Oke, sekarang kamu mau pengeringan suatu proses atau suatu operasi? Proses. Kamu sudah reaksi. Oke, sekarang kamu contoh pengeringan. Yang dipelajari pengeringan apa? Kamu mau pengeringan apa? Yang di teori pengeringan itu ada praktikum. Sekarang teori kita pengen tahu aja teorinya. Jadi yang dipelajari kemarin tuh penyimpanan, kalau di teknologi pangan deh cara penyimpanan, terus kayak cara penyimpanan. Iya. Oke, penyimpanan bagaimana? Penyimpanan gimana? Sesuai suhu pada dia Nyimpannya pakai apa? di freezer yang tergantung kayak bahan makanannya, misalnya ikan itu ada sebagian-bagian misalnya kan yang mungkin perlukan, misalnya di ikan misalnya di freezer dengan suhu sekian, terus ada bahan makanan yang lain misalnya di suhu sekian bagi freezernya atau di bagian-bagian suhunya di bawah. Karena biar tahan lama dia. Tapi kenapa harus pada suhu sekian? Harus pada suhu sekian? Jadi kamu hanya tergantung penyimpanan itu dari suhu saja. Apakah betul?
karena dia nggak ada kontaminasi juga. Ya, itu tujuannya. Tujuannya supaya si makanan itu sifatnya lebih panjang, itu enggak? Dan itu dijaga ini. Tapi penyimpanan itu apakah hanya berdasarkan perubahan suhu saja? Contohnya misalkan kamu di kulkas, atau kulkas. Coba dilihat di kulkas. Itu kan tempat menyimpannya itu ada 3 tempat. Terus yang fresh satunya lagi itu sih untuk menghilangkan bautnya. Tapi itu ada 3 tempat, itu yang membedakannya apa itu di kulkas? Yang sederhana di kulkas dan juga di rumah. Nanti kita lihat di industri. Ada 3 tempat yang di kulkas benar. Apa itu? Yang membedakannya itu apanya? Yang bagian atas freezer, yang bagian tengah atau yang kecil chiller, chilling, pernah dengar kalau menggunakan istilah chilling? Yang bagian bawah suhu ruang, showcase. Showcase yang kayak di lab bio itu suhunya sama dengan showcase yang bagian bawah dari kulkas. Suhunya 4 sampai 5 derajat Celcius. Chiller itu 1 derajatan lebih dingin. Yang di atas freezer 0 derajat. Yang paling itu sampai ke minus. Enggak, itu penyimpanannya itu udah berbeda. Kita terserah menyimpan di mana, tergantung dari karakter makanannya. Tapi semua tujuannya adalah memperpanjang umur simpan dan menjaga mutunya. Benar nggak? Jadi penyimpanan hanya berdasarkan perbedaan suhu di situ. Paham? Tapi apa cuma penyimpanan hanya berbedaan suhu saja? Apakah sekarang gini aja deh, sekarang gini aja. Kamu simpan misalkan cabai. Ini jadi terjadinya orang saya, karena Anda nggak menjelaskan saya cuma penyimpanan tujuannya begitu, suhunya begitu, dan kelasnya kelas rumahan begitu. Itu enggak kulkas begitu. Kita kan bicara food industry, kalau food harus industri dong, cita-cita kalian kan benar kan? Otomatis yang rumah pasti tahu. Ya. Nah sekarang kamu kalau misalkan kamu simpan, pernah nggak kamu nyimpan caisin atau pakcoy atau nggak daun pakcoy? Masih tahu yang hijau?
Sorry, maaf yang online ya. Jadi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan difahami. Silakan kalau ada pertanyaan bisa nge-WA atau nanti dalam bentuk pertanyaan bisa dikumpulkan ke siapa tadi namanya Pak? Ke Fatiatul ya. Kemudian nanti ada presentasi dari Excel yang dengan temannya yang melakukan MBKM kebetulan di kimia pangan, di industri pangan, sorry ya. Jadi nanti tentukan kapan dalam bentuk Zoom. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk mahasiswa yang online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.